Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di PKM yang keberapa ini? Yang ke-6 ya. Pokoknya yang udah sekian banyaknya kita mengadakan PKM. Yang selanjutnya yaitu adanya materi hadis tentang macam-macam syahid. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Lamis dan rekan-rekan saya yaitu ada Nakulo, yang selanjutnya ada Ida Fukhairah, selanjutnya ada Sarah Nur Fadilah, ada Iqbal Mahendra, dan ada Vicky Novendra. Oke, untuk mesingkat waktu, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu adanya teks hadis yang dibacakan oleh Nakulo. Kepada Nakulo dipersilakan. Oke, terima kasih saudara Alamis. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sami'i an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqi wajada usna syauqin ala tariqi fa akharatu fa syakarallahu lahu faghfara lah faqala syuhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu wal quriqu wa sahibul admi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Miss, mic-nya Miss. Oke, terima kasih kepada Nakulo. Selanjutnya yaitu adanya terjemahan hadis yang akan dibacakan oleh Iqbal Mahendra. Kepada Iqbal dipersilakan. Kepada Iqbal Mahendra dipersilakan. Mohon maaf, kenapa? Untuk Iqbal Mahendra dipersilakan. Ya udah ada, udah bisa. Terjemahan hadisnya bisa langsung dibacakan. Suaranya
Baik, makasih. Saya akan menerjemahkan hadis. Menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sahli, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan yang menentukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, pada syuhada ada 5 orang mati akibat penyakit taun, orang yang mati terus sakit, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis 4940. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Iqbal Mahendra untuk pemaparan terjemahan hadisnya. Selanjutnya yaitu adanya syarah hadis yang akan dibacakan oleh Vicky. Kepada saudara Vicky Mahendra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi yang saya sampaikan yakni syarah hadis. Kalimat, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema, busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghoriqu adalah orang yang mati tenggelam di air. Dan kata al-hud dan kata sohibul hutmi adalah orang yang mati tertimpa runtuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai syahidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka yang di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam, yakni 1 syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang, ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Terima kasih. Itu bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama kepada Vicky Mahendra. Terima kasih sudah melaporkan syarah hadis tersebut. Untuk syarah hadis yang kedua akan dibacakan oleh Sarah Nurfadila. Sarah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dari hadis tersebut yang sudah dibacakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa
Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka yang di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3. Yang pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta, rampasan perang, ghanimah, atau mati lari dari medan perang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sarah Nur Fadila yang telah memaparkan sarah hadis tersebut. Selanjutnya terdapatnya pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yang akan dijelaskan yang dijelaskan oleh Ida Fukhairah kepada Ida, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Pemaparan pelajaran yang dipetik dari hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Sekian pelajaran yang dipetik dari hadis ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh Ida Fukhairah tentang pelajaran yang dipetik dari hadis tentang macam-macam syahid. Tanya tadi kan sudah bahwasannya hadis tentang macam-macam syahid itu adanya menjelaskan tentang kematian dalam hadis di atas yang dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih sama tentang materi ini, ada yang ingin disampaikan atau tidak tentang hadis tersebut yang bahwasannya tadi telah dijelaskan bahwasannya kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkan. Nah, gimana nih, ada yang ingin ditanyain atau ada yang ingin menambahkan? Kita diskusi kecil-kecilan boleh ya? Skuy. Oke. Kita diskusi kecil-kecilan. Nah, jadi tuh apa sih yang kalian pahami tentang syahid ini gitu loh? Apa sih syahid yang kalian tahu tentang syahid itu apa gitu? Tadi kan udah dijelasin kan oleh para pemateri. Ada yang tahu nggak? Ya, izin masuk moderator. Ya. Yang terlintas di pikiran saya tuh setelah mendengar kata syahid, orang-orang yang
benar-benar memperjuangkan agama Islam, benar-benar orang yang menaruh nyawa, harta, tenaga demi berlangsungnya dakwah Islam. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dan tadi pun dijelaskan bahwasannya orang-orang yang meninggal karena ta'un ini adalah para syuhada gitu. Nah, saya belum mengerti nih, apa sih syuhada yang dimaksud? Orang-orang yang terkena, terpapar dan sampai meninggal seperti itu. Nah, ada yang bisa dijelaskan nggak nih dari teman-teman yang lain yang mungkin lebih paham? Orang-orang yang terkena atau terpapar dan sampai meninggal dunia karena tahun ini tuh orang yang seperti apa? Itu kan kita belum tahu ya, orang yang terkena atau yang meninggal tersebut melakukan dakwah, melakukan penyebaran agama Islam atau tidak. Itu gimana nih dari teman-teman yang lain? Apa pendapatnya, silakan. Itu aja sih, moderator. Terima kasih kepada Ibu Khairah. Nah, gimana tuh, ada nggak yang bisa menanggapi apa yang dimaksud tadi yang sudah dibicarakan oleh Ibu Khairah tadi, bahwasannya itu ta'un yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu loh, yang syahidnya itu seperti apa, dia jalannya maksud jalan ke jalan Islam atau tidak. Ada yang ingin menambahkan tidak? Mungkin izin sedikit menambahkan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Ida. Yang dimaksud syuhada yang mati karena so'un yang bisa dinyatakan sebagai syahid itu apa gitu. Ya kan, kemudian apakah memang pada saat kondisi dia mati ini dalam saat memperjuangkan dakwah Islam atau tidak? Mungkin saya memberikan tanggapan terkait itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh saudari Ida, bahwa orang-orang yang terdampak virus yang bisa dikatakan syahid itu adalah orang muslim. Yang pertama di sini orang muslim tersebut meyakini bahwa wabah tersebut adalah wabah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang meyakini bahwa penyakit ini diturunkan oleh Allah. Dan juga meyakini bahwa segala penyakit apapun yang diturunkan oleh Allah itu ada penangkalnya. Kemudian Allah berkehendak dia mati dalam situasi tersebut, terkena wabah ta'un. Ya, secara keyakinan bahwa dia percaya bahwa wabah ta'un itu adalah wabah yang diturunkan oleh Allah, dia bisa dikategorikan orang yang mati syahid. Karena dia meyakini bahwa segala penyakit yang diturunkan di bumi adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut syuhada itu ya orang-orang meyakini itu gitu. Orang yang berjuang, orang yang bertahan dalam situasi wabah ta'un. Seperti yang sudah dianjurkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cara ketika atau dalam menghadapi wabah tersebut, itu seperti ya kita tidak boleh keluar dari zona yang terdampak wabah tersebut, dan kemudian kita tidak boleh memasuki
zona yang ada wabah tersebut. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fitina Vendra telah menjelaskan apa yang telah ditanyakan oleh Ida Fukhairah tadi. Mungkin sudah sangat jelas bahwasannya orang-orang Muslim itu jika sakit kena wabah itu otomatis adalah dia meninggal, otomatis dia akan meninggal secara syahid. Oke, mungkin itu saja PKM kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau materi-materi yang sedikit kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Oh, Terima kasih semuanya. Terima kasih.